Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Hadirin mukarramin, para orang tua, para jamaah, para saudara, para sahabat, para santri yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah atas seluruh limpahan nikmat-Nya dan anugerah-Nya yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Juga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah nasihat ya barakah kubul maghfirah wa rasulullah hadzatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ansar wa hadratis sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati sultanil awliya syekh Syekh Muhammad bin Abdul Syamala syekh Syamala wa ila hadrati jami'in anbiya wa sayyidil malaikati wa ruhil qudus wa sallallahu alaihi wa sallam makanu bi bariya wa bariya jami'il ulama al-amilin was-salih wa hadisan wa sabbal qur'an wa hukama ila ruwaya bina wa mahatina wa jabadina wa jabatina khalaqat wa khalatina wa syai'in alim syaulillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Hadza akhirus zaman, zamanun nifaq, ujbun daimun wa kufrun daimun wa hijabun. Halaman 263, masih paling bawah tulisannya kemarin ya. Lanjutan yang kemarin, di mana orang-orang soleh itu senantiasa bersahabat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa di dalam perhatian Allah dan dia mendapatkan rahmatnya, sehingga mereka itu selalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah berikan hikmah, Allah tambahkan keilmuan-keilmuannya setiap hari, sampai para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala pun diumumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah bilang, aku cinta kepada si Fulan bin Fulan. Pada saat itu, bila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bilang aku cinta kepada si Fulan bin Fulan, maka para malaikat Allah yang di langit dan para malaikat Allah yang di bumi pun mencintai kepada si Fulan bin Fulan itu. Itu semua karena selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
melalui para ulama-ulamanya sampai akhir zaman. Oleh karena lanjutannya, hadza akhir zaman. Saat ini kita berada di akhir zaman. Zamanun nifaq, di mana pada zaman ini penuh manusia itu hatinya dengan kemunafikan. Ujbud daim, dan juga hati umat manusia itu penuh dengan ujub, ujbud daim yang selalu ujub. Wa kufrun daim, dan selalu berada di dalam kekufuran. Wa hijabun, dan selalu berada di dalam penghalang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini, Rasulullah bilang, yauma ab'atsallahu li ana wasa'ah kahatain. Pada waktu aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini, ana wasa'ah kahatain, aku dan hari kiamat laksana dua jari. Sambil baginda Nabi itu mengacungkan kedua jari telunjuknya dan jari tengahnya. Jadi sangat dekat sekali ketika baginda Nabi diutus. Sekarang sudah 15 abad yang lalu baginda Nabi bilang seperti itu. Artinya sudah sangat dekat sekali dengan waktu, dengan hari kiamat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang kita sudah berada di abad ke-15. Banyak sekali bermunculan tanda-tanda hari kiamat yang besar, juga tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Dan ini adalah akhir zaman, di mana banyak sekali orang yang hatinya itu penuh dengan kemunafikan. Juga apalagi penuh dengan ujub, juga kufur yang tidak terasa. Nah itu, murtad yang tidak terasa. Kufur yang dianggap dia masih seorang muslim, padahal dia sudah kufur kepada Allah. Nah, kemunafikan yang mesti semuanya itu menjadi penghalang bagi setiap hamba Allah dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujub dan sedih kufur tadi juga menjadi penghalang. Kemunafikan apa? Kemunafikan itu nanti ada keterangannya di atas itu hadis. Secara global munafik itu adalah orang yang tidak sesuai ucapannya dengan perbuatannya, orang yang tidak sesuai hatinya dengan lisannya. Nah ini namanya munafik. Sampai diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang munafik itu akan berada di darki asfali minan nar, di bawah paling dasarnya api neraka itu. Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang munafik. Nah, salah satu di antara pemeliharaannya agar dibebaskan kita itu oleh Allah dari golongan orang yang munafik, biasakan sholat sunnah 2 rakaat. Biasakan. Di antaranya sholat duha. Kata Abu Hurairah diriwayatkan, barang siapa yang sholat sunnah duha 2 rakaat, pada rakaat pertama dia baca surahnya ba'da Fatihah,
surah Al-Kafirun. Pada rakaat kedua sesudah Fatihah dia baca suratul Ikhlas. Ini ya. Ini baca yang rakaat pertama surah Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal. Dan yang kedua suratul Ikhlas ya. Qul hu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang membiasakan mulazamah ya, muwazzabah dalam sholatnya, terutama sholat duha itu, dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari golongan orang yang munafik. Itu cara Allah ya. Cara Allah mungkin Allah ampuni dosanya, Allah ampuni kemunafikannya itu, Allah maafkan. Juga Allah jauhkan hatinya itu dari ciri-ciri orang yang munafik, dari keberkahan ibadah dia kepada Allah. Itu Allah jauhi ya, kalau itu biasa ya yang melakukannya itu biasanya memang surah Al-Kafirun sama suratul Ikhlas memang sudah lalap sama kita udah lalap gitu ya. Kadang-kadang kalau sama ina timbalannya udah lalap ya. Sholat tahajudnya ya, sholat malamnya ya, sholat malamnya walaupun 2 rakaat. Ayo udah suratul Al-Kafirun suratul yang kita bisa mayatayassar minal Qur'an. Ini kebebasannya dibebaskan oleh Allah, dipelihara, dijauhi ya, dijaga oleh Allah ya, dari hati yang munafik. Kalau kita membiasakan itu, cara Allah bisa saja ya berbuat apa saja dengan kehendak Allah. Itu kemunafikan, ujub ya, dari zaman ini ujub. Apa ujub itu? Ujub itu merasa paling dia ya, merasa dirinya, merasa segala sesuatunya cuma dia. Itu ujub. Ujub daim. Udah dah, nggak ada lagi udah selain gua ya. Itu tuh di bidang hartanya, di bidang keilmuannya ya, di bidang kemurahannya, di bidang jabatannya ya. Udah dah, nggak ada dah itu ya, yang merasa terhormat dan lain sebagainya. Itu ujub. Nah, akhir zaman sudah begitu ya, itu. Wa kufrun daim, dan kufur ya, selamanya selalu kufur, terutama kufur terhadap nikmat, kufur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan, di mana banyak manusianya itu tidak bersyukur kepada Allah. Besar kecilnya nikmat yang Allah berikan ya, mereka itu tidak bersyukur sehingga merasa itu adalah hasil upayanya sendiri ya, adalah hasil perjuangannya sendiri, padahal di balik itu adalah anugerah ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kufur nikmat itu banyak sekali ya. Makanya seringlah kita itu bertafakur, sering merenung ya terhadap nikmat-nikmat Allah, sehingga kalau kita sering bertafakur, kita akan senantiasa atau selalu saja, bahkan lebih banyak kita itu melihat keagungan dan kebesaran Allah, kemurahan Allah ya, perhatian Allah di balik segala sesuatu ya, kita lihat apa saja tuh ya, kita lihat benda, di balik itu ada keagungan Allah, anugerah yang Allah berikan itu banyak sekali. Kalau kita rajin tafakurnya ya, rajin merenung ya terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, pada alam sekitarnya ataupun pada diri kita sendiri, yang ada pada diri kita itu ya, kita tafakur. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah ya, barang siapa yang mempelajari, yang mengenal, yang tafakur terhadap dirinya sendiri, dia akan mengenal siapa Tuhannya. Siapa Tuhan kita nggak tahu dah tuh ya. Tafakurnya apa? Makanya pada diri sendiri harus ditafakurin begitu.
Kita cuma diperintah mengelola bahan yang sudah ada, mengelola bahan yang sudah ada. Kopi ini bahannya dari Allah semua, nasi, beras, makanan, pakaian, ya, semua yang ada, buah-buahan. Kita hanya diperintah untuk mengelola bahan yang sudah Allah ciptakan. Mau jadiin apa itu? Ya. Beras bisa dijadikan nasi biasa, nasi putih, bisa dibikin nasi goreng, bisa dibikin nasi sebrani, nasi berani. Ya. Mau dibikin kue silakan, ya, tinggal mengelolanya kita itu. Bahannya dari Allah, nggak ada yang bisa bikin bahannya. Air, mau dibikin apa itu air? Tinggal kita mengelolanya. Air sudah diciptakan oleh Allah pada diri kita. Jadi saya sampaikan bahwa makanan yang masuk, ya, makanan yang masuk yang telah kita masak, yang telah kita kelola itu masuk ke mulut kita itu. Nggak masuk sendiri, enggak. Ada juga masuk sendiri kalau disuapin. Ya, nah, masuk sendiri, kita masukkan. Begitu kita masukkan ke mulut, Allah berikan suatu alat di dalam mulut kita itu lisan, dapat merasakan 1000 rasa makanan. Pahit, ada yang pahit biasa, ada yang pahitnya sedang, ada yang pahitnya getir, pahit banget. Nah, gitu ya, kan pahit aja banyak mana ya. pedas, ya, pedas biasa. Ada yang pedasnya, wah, ya, ada yang pedas kesetanan, gitu nih ya. Masya Allah. Ya, pedas setan bisa bikin pedas. Ya. Apa aja ya, gurih, nikmat, lezat, ya, semuanya ada hanya dengan satu alat, yaitu lisan kita itu. Tuh, ya. Begitu lisan kita dicabut rasanya, potensi lisan kita diangkat oleh Allah, nggak bisa merasakan bagaimana itu nikmat, nggak bisa merasakan gurih, ya. Jangankan dicabut, dikasih gompal doang dikit tuh lisan kita, ya, sariawan ya, kasih sariawan doang dikit tuh, masya Allah, ya, apalagi enak dah. Oh, ini masuk itu makanan ke mulut kita, begitu masuk sampai di tenggorokan, selesai itu rasanya, ya, rasa makanan tadi. Nah, tugas kita tadi mengelola, memasukkan makanan ke mulut, ya, yang Allah sediakan, disiapkan di situ alatnya itu gigi, lidah dan lain sebagainya untuk mengunyahnya sampai halus. Kalau makan tuh kunyah sampai halus, ya, jangan baru dimasukin tuh langsung ditelan, kayak makan pel ya. Minum pel, kunyah, nah, kunyah biar halus. Nikmati, ya, nikmati itu makanan dengan penuh rasa syukur kita kepada Allah, ya Allah. Kayaknya Syekh Abil Hasan Asyadzili itu, beliau diangkat, ya, dinobatkan menjadi waliullah gara-gara begitu dia mau makan dia nangis, ya. Kenapa? Betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada para hamba. Disiapin makan, nikmat, lezat, bersih, bergizi, tuh, ya. Coba, makanan kita enak-enak, beda sama makanan hewan. Nah, perhatian Allah, ada rasa syukur kita, ibadah kita kepada Allah nggak seberapa, ya, nggak bisa dibalas nikmat Allah itu dengan ibadah kita, Makanya nanti di yaumil qiyamah itu, ya, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Dan di ayat lain nanti nikmat Allah itu akan ditanyakan kepada kamu. Itu. Kalau kamu ini nikmat yang Allah berikan ditanyakan oleh Allah. Usia kamu berapa? Ya, kesehatan kamu bagaimana?
Rezeki kamu yang aku berikan itu bagaimana kamu mensyukurinya? Nikmat yang Allah berikan pada diri kamu itu bagaimana? Itu akan ditanyakan kelak ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti itu ditanyakan semuanya ya, para malaikat Allah. Mana kita? Nggak bisa kemana-mana. Jangan sampai kufur nikmat. Begitu masuk tenggorokan, di dalamnya sini diproses oleh Allah ya. Di pencernaan itu diproses, tugas Allah bukan tugas kita. Udah nggak tahu apa-apa kita. Allah sudah dari zaman qadim, Allah sudah ciptakan alat untuk memproses di tubuh kita, di perut kita itu melalui tadi pencernaan yang ada. Allah yang proses semua. Sampai sekarang kita belum pernah melihat bagaimana pencernaan kita itu ya, prosesnya seperti apa. Nggak pernah berhenti itu dia. Kalau kita makan banyak nggak pernah berhenti, capek dia juga. Dan bahannya lembut ya, bukan dari besi, bukan, lembut bahannya. Nah, di dalamnya Allah pisahkan. Vitamin A larinya ke bagian mata, vitamin C bagian lain, vitamin dan lain sebagainya itu ya. Energi-energi yang ada dari makanan tadi itu harus salurkan melalui darah ya, di dalam tubuh kita sehingga menyehatkan organ tubuh kita itu. Tugas siapa itu? Bukan tugas kita. Aku yang tanggung jawab. Aku yang mengelolanya. Pada masa setelah saripati makanan itu habis, tinggal sisa yang akan dikeluarkan ya. Itu kebijakan Allah, kasih sayang Allah, perhatiannya, dikasih nada oleh Allah, dikasih irama. Ada rasa mules. Ada rasa mules. Aduh, udah ngerti kita. Wah, pengen ini ya, ada rasa mulesnya. Pengen pipis sama, ada rasanya. Enggak langsung coba, begitu enggak dikasih irama begitu ya, langsung gebrot. Masya Allah. Ini kasih sayang Allah coba. Makanya tafakur terhadap diri sendiri. Masya Allah. Kita lagi mohon maaf di kamar kecil ya, kita sambil jongkok ya, sambil nongkrong, kita tafakur kebesaran Allah. Tinggal saripati sisa makanan itu masih enak rasanya, masih nikmat nggak tuh? Ada yang pedas kalau makannya cabenya banyak. Masih enak rasanya, kencingnya kita pipis ya enak tuh, lancar, buang airnya lancar. Anugerah Allah itu, masya Allah. Di mana kita itu ya? Babi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibah. Nikmat Tuhan mana lagi, nikmat Allah mana yang kamu dustakan? Nggak ada yang kamu dustakan ya. Betul kita rasakan semuanya nikmat dari Allah itu, sampai tadi bagian yang seolah-olah hina itu masih dikasih nikmat oleh Allah. Masih nguntungin, masih nguntungin sisa juga ya. Makan meleleh. Leleh makan, gerame makan, ikan makan tuh, besar dia, subur dia ya, dengan makanan sisa makanan manusia tadi itu dijual sama kita jadi beras lagi. Ya, jadi makanan lagi, kemakan lagi sama kita, biasa kebuang lagi, dimakan lagi sama dia ya. Tuh nikmat, nggak kemana-mana ya. Kalau sekarang kan nggak begitu, udah kebuang ya, karena kebuang udah. Kalau dulu tuh orang tua kita ada empang ya, ada kolam ikannya tuh, buang airnya di situ ya, nggak kemana-mana dia. Kita habis makan apa, nikmat dia juga kebagian ya. Sekarang nggak kebagian, udah udah hilang ya. Ini kufur nikmat. Orang juga sekarang sudah melupakan akan nikmat Allah sehingga mereka kufur
ya, mendustakan nikmat-nikmat Allah. Al-uzubu yasqutuka min aini Rabbi azza wa jalla. Ujub itu akan memutuskan kamu min aini Rabbi, dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki sifat ujub tadi, ya, merasa dirinya, ya, itu akan memutuskan, ya, kasih sayang Allah kepada kamu, akan memutuskan pandangan Allah kepada kamu. Ini itu bahaya sekali ya. Walaupun tetap Allah berikan itu anugerah, tapi bukan atas kasih sayang Allah. Nah ini makanya ada dua ya, ada ridho Allah, ada izin Allah, ada dua tuh ya. Ridho Allah, orang yang ada Allah ridho itu belum tentu diberikan sepenuhnya oleh Allah. Yang pertama, contoh begini, orang tua ridho sama anaknya, dia sayang sama anaknya, enggak semua permintaannya itu diberikan, enggak. Kenapa? Karena orang tua itu ridho kepada anak, kalau aku berikan bahaya buat dia. Itu anak kecil minta dibelikan motor baru, ya, orang tua nggak bakalan beliin, dia belajar nggak boleh, jangan. Ya, kenapa? Karena orang tuanya itu sayang kepada anak. Permintaan permohonan sang hamba kepada Allah, kalau Allah ridho itu nggak selamanya diberikan oleh Allah, karena Allah sayang, bahaya buat ente kalau aku berikan. Tuh, ya, itu tuh. Makanya kita masih kembali lagi kepada Allah, ini semuanya betul-betul Allah perhatiannya, ya. Kalau saja ya Allah berikan ini, mungkin aku menjadi lupa terhadap nikmat Allah. Tuh, ya. Jadi bahaya buat diri kita, keimanan kita, akidah kita itu. Orang kalau banyak duit kan mau ngabrak mulu. Ya, kalau banyak duit ngabrak mulu itu. Ya apa aja kepengenannya banyak, gitu ya. Dia punya duit aja ngabrak mulu. Ini memutuskan, itu ridha Allah tuh. Ya. Ada izin Allah, setiap izin Allah belum tentu Allah ridho. Ada kalanya Allah penuhi, Allah berikan, tapi Allah enggak ridho. Dan diizinkan sih oleh Allah. Itu yang makanya dinamakan ada ma'unah, ya, ada istidraj, ada karomah, ada istidraj, ya. Nah kalau karomah dan ma'unah itu atas dasar ridhonya Allah, nggak selamanya Allah penuhi, nggak selamanya Allah kabul. Kenapa? Khawatir, ya, bahaya. Dan karena aku cinta kepada dia, Kalau istidraj, kontan. Ya, kalau istidraj itu sihir, itu kontan, batu digini jadi kodok, gitu ya. Ya, apalagi ya, lagi gini jadi burung, tuh ya, tambang dilempar jadi ular, itu istidraj begitu, ya. Kalau maunah dan karomah itu bukan atas dasar kehendak kita, ya. Kewajiban kita hanya memohon kepada Allah, kewajiban Allah, urusan Allah, kuasa Allah yang mengkabul ataupun tidaknya permohonan kita itu. Nah itu, ya. Makanya ada ridho Allah, ada izin Allah, ya. Nah, ini ujub itu, ya, merasa diri kita itu, ya, merasa hebat, merasa besar, ya, merasa terhormat, merasa berguna, merasa dihargai dan lain sebagainya, ya, itu akan memutuskan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kulan huma biddani anil tariq ya hajibani, antara ujub dan munafik, ya, kulan huma, ya, seluruh keduanya, yaitu munafik dan ujub, biddani, ya, anil tariq, menjadi tolak
belakang anitorik dalam perjalanan menuju kepada hajibani, menjadi dua-duanya itu munafik dan ujub menjadi penghalang ya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat munafik, sifat ujub ya, dua-duanya itu menjadi penghalang dalam rangka orang-orang yang akan menelusuri, yaitu at-thariqah ya, di dalam orang yang berada di dalam thariqah, yaitu menuju kepada Allah. Nah, itu harus disikirkan dari dalam jiwa kita ya, nggak bakalan sampai, nggak bakalan wusul ya, nggak bakalan hasil seseorang yang masih memiliki penyakit hati, di antara yang munafik dan ujub tadi ataupun kufur tadi itu ya, dia bakalan sampai dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu menjadi penghalang semuanya itu, karena Allah Maha Suci, karenanya harus dihadapi dengan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang jernih itu ya, semuanya dengan hati yang jernih itu, dengan bersih tadi itu. Kalau masih ada sifat-sifat semacam itu ya, kita akan jauh dari Allah dan Allah pun akan jauh dari kita. Kita harus sikirkan. In qala qailun ya, jika telah berkata, bahwasanya telah berkata qailun, orang yang berkata, man nifaqu, apa itu munafik? Ada orang yang bertanya begitu, apa sih munafik itu? Lanaz tunabbahu kullahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kata beliau, apa sih munafik itu? Kata yang bertanya tadi, kami akan menjauhi munafik itu ya, katakanlah olehmu ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al munafiqu idza wa'ada akhlafa ya, wa idza hadatsa kadzaba, wa idza utumina khana. Munafik itu idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia tidak menepatinya ya. Bila berjanji tidak menepatinya ya. Hei, di mana ente? Udah anda tunggu nih. Ya, OTW, padahal masih tidur. Ini doang OTW, padahal masih tidur dong ya. Ini apabila berjanji ya tidak tepati janjinya, itu betul-betul niat udah di dalam hati untuk tidak ditepati ya. Makanya kalau kita itu sukanya apa, para santri itu dengan ucapan insya Allah ya, datang ya insya Allah, hatinya mah kagak niat. Mulutnya doang insya Allah ya, gitu. Ya, ini kalau memang ucapan insya Allah jika ya, bila mana Allah menghendaki dengan keimanan tentunya ya. Bilang insya Allah itu dengan keimanan, bukan dengan main-main. Kebanyakan kita kan insya Allah itu main-main ya. Artinya saja coba, jika Allah menghendaki, tapi dengan keimanan ya. Ini karena insya Allah bukan keimanan ya, kadang datang wah gitu jadinya. Ya, itu beda akhlak Pak ya. Bila janji tidak dapat, janjinya mah banyak, janjinya muluk-muluk, janjinya manis-manis ya, tapi tidak ditepati setelah itu. Wa idza hadatsa kadzab, dan apabila berbicara penuh dengan dusta, bicaranya bohong ya, kalau ngomong itu bohong. Wa idza utumina khana, dan apabila dia dipercaya ya, apabila dia diberi kepercayaan, khana, dia itu berkhianat atau mengkhianati kepercayaan tadi itu. Nah, ya, ini tanda-tanda orang munafik. Ini sudah lumrah ya, seolah sudah banyak sekali. Karena kenapa? Tadi di awalnya haza akhirus zaman, ini adalah akhir zaman. Kita orang mukmin ya, yang sadar akan hal itu, hendaknya menghindari hal-hal tersebut, karena itu sangat bahaya sekali bila ada di dalam jiwa kita. Nggak ada pandangan, nggak ada kasih sayang Allah, dan nggak sampai seseorang itu hatinya kepada
pada Allah, karena kalau masih ada penyakit-penyakit tadi itu ya. Makanya obatnya diantaranya adalah ya banyakkan tafakur, merasa doif ya, merasa lemah, merasa jahil, merasa fakir, itu obatnya ya. Kalau kita merasa lemah, merasa doif, merasa jahil ya, merasa nggak punya ilmu, nggak merasa apa-apa ya, kemudian merasa fakir, merasa sangat butuh ya, merasa miskin ya, dan itu salah satu diantara untuk meluluhkan rasa ujub ya, dan kemunafikan yang ada, kemunafikan yang ada. Kalau kita masih merasa hebat ya, merasa gagah, merasa alim, merasa perkasa ya, merasa kaya dan lain sebagainya, itu menjadi penghalang itu ya, itu bahaya sekali ya, penyakit semacam tadi. Segitu dulu ya, wallahu ta'ala a'lamu. Afdhalu zikri fa'lam annahu la